Dalam kitab Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk, Imam Al-Ghazali menceritakan kisah. Pada suatu waktu, ada seorang raja punya banyak harta. Ia mengumpulkan harta dari berbagai penjuru dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia membangun istana megah dan hidup dalam kemewahan. Pintu-pintu istana dijaga ketat oleh banyak penjaga. Suatu ketika, raja memerintahkan pegawainya untuk mengadakan pesta makan di istana. Semua menteri, teman, dan pelayan diundang. Di tengah pesta, raja duduk di atas singgasana sambil berkata dengan bangga, "Wahai jiwa nafsuku, sungguh aku telah mengumpulkan semua kenikmatan dunia ini. Sekarang nikmatilah, harta ini akan dapat memenuhi kebutuhan di dunia ini sepanjang umur." Saat pesta tengah berlangsung, dari luar istana muncul seorang pria berpakaian kusut dan compang-camping. Di lehernya tergantung keranjang rumput. Penampilannya seperti pengemis meminta makanan dan wajahnya menakutkan. Ia mencoba masuk ke dalam istana, membuat orang-orang di pesta panik. Para penjaga langsung berdiri dan menghadangnya. "Hai orang lemah, bentuk kerakusan dan ketidaksopanan apa ini? Bersabarlah hingga kami dapat memberimu sisa makanan kami." Pria seperti pengemis itu menjawab, "Sampaikanlah kepada rajamu agar ia segera keluar, karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan." "Menyingkirlah wahai laki-laki lemah. Kamu itu siapa sehingga menyuruh raja keluar untuk menemuimu?" "Apakah kalian sudah menyampaikan maksudku kepada rajamu bahwa aku ingin bertemu dengannya?" Penjaga akhirnya masuk dan menyampaikan pesan itu pada raja. Mendengar itu raja justru marah besar dan mencerca penjaga, bahkan sang raja mengancamnya akan dijatuhi sanksi. Menanti sang raja tak kunjung keluar, si pakaian kusut kemudian menerobos pintu gerbang istana. Melihat itu, bangkitlah para penjaga pintu dari tempatnya dan mengejar laki-laki itu dengan tongkat dan sebilah pedang di tangan. "Tetaplah kalian di tempat semula, aku adalah malaikat maut," teriak orang seperti pengemis. Mendengar itu semua orang di istana gemetar ketakutan dan mereka tidak mampu bergerak. Raja pun panik dan berkata, "Tolong ambil saja semua hartaku, jangan ambil nyawaku." "Aku tidak butuh hartamu, aku datang hanya untuk mengambil nyawamu. Hari ini kamu akan dipisahkan dari semua kenikmatan yang kamu banggakan." Sang raja justru akhirnya melaknat harta bendanya yang dianggapnya telah menipu, mendatangkan bahaya dan menghalanginya beribadah kepada Tuhannya. Ia menyangka bahwa hartanya dapat memberikan manfaat dalam kehidupannya. Ia baru sadar bahwa hartanya adalah sumber kerugian dan bencana baginya. Sekarang ia tidak mempunyai bekal apa-apa untuk menghadapi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Tiba-tiba atas izin Allah, harta itu bisa berbicara. "Mengapa kamu sekarang melaknatku? Laknatlah dirimu sendiri. Allah menciptakanku agar dijadikan bekal oleh manusia untuk kehidupannya di akhirat. Digunakan bersedekah kepada fakir miskin, memakmurkan rumah-rumah ilmu, masjid-masjid, dan kemaslahatan rakyat kecil agar aku dapat membantu pemilikku di akhirat nanti. Sedangkan engkau mengumpulkanku sebagai bentuk kebanggaan dan keserakahanmu hanya untuk memenuhi hawa nafsumu. Sekarang engkau berada dalam kerugian dan kesengsaraan. Lalu dosa apa yang aku perbuat hingga engkau melaknatku?" Tak lama setelah itu, malaikat maut mencabut nyawa sang raja sebelum sempat menikmati hidangan pesta yang telah dipersiapkan.